Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. wudunya batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di acara live interaktif ekonomi Islam yang digelar oleh Fatwa TV dan diasuh oleh Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Dan alhamdulillah Al-Ustadz juga sudah membersamai kita di sore hari ini. Dan insya Allah nanti kita langsungkan acara ini. Semoga Allah beri lancaran teknis, koneksi internet juga sampai mendekati maghrib insya Allah. Dan kita tidak berpanjang lebar karena maghrib semakin mendekat. Nah, kita langsung sapa aja Ustadz Erwandinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Erwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar antum? Alhamdulillah. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Tampaknya alhamdulillah antum sehat dan kami bersyukur kepada Allah. Kemudian berterima kasih kepada antum yang meluangkan waktunya di tengah kesibukan antum sebagai konsultasi segala macam ini. Pokoknya serba fulus ya Ustaz. Serba fulus ya. Ustaz, mau dong kita minta nasihat singkat Ustaz di awal pertemuan kali ini. Nah gini Ustadz, kali ini temanya adalah petani Ustadz. Indonesia negara agraris, itu tagline yang sudah kita kenal saya kenal dari mulai SD itu, negara agraris Indonesia. Nah sekarang gini, petani sekarang lahannya sudah berubah menjadi pabrik-pabrik mobil. Nah, kemudian gini Ustadz, bagaimana menjadi profesi seorang petani agar dirasa saat ini masih terasa sulit Ustadz, agar mereka tuh bisa mendapatkan akses pinjaman modal atau suntikan dana tanpa harus tergiur atau masuk ke dalam rantai ijon, tengkulak, dan itu sangat gampang kalau mau, nggak usah kita cari, nggak usah dicari oleh bahkan mereka tuh mendatangi para petani. Nah, mohon Ustadz, kiat-kiat bagaimana mereka juga kan nggak bisa, tidak punya anggunan, penghasilan yang tidak tetap, tidak ada sertifikat kepemilikan tanah. Tuh, mohon Ustaz gimana nasihatnya untuk petani-petani kita ini masih banyak di Indonesia. Barakallahu fikum Ustaz. Tafadhal Ustaz. Baik, Allah barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, profesi petani adalah profesi yang dimuliakan dalam agama Allah Azza wa Jalla karena dampaknya terhadap kehidupan manusia. Iya. Ya, di mana mereka menghasilkan dari kerja keras tangannya, yaitu makanan yang menjadi makanan manusia. Sehingga Imam Al-Mawardi di dalam Hawi Kabirnya, beliau menempatkan profesi petani adalah profesi yang paling baik dilakukan oleh seorang muslim. Oh iya, nomor 2 Ustaz. Nomor 1. Nomor satunya apa? Ya nomor 1. Nomor 1. Masya Allah. Kirain nomor 1 dokter gitu Ustaz. Ya. Dokter kalau nggak ada petani dia nggak bisa ngobatin. Nggak bisa makan. Iya bener. Dia bisa makan, apa yang mau diobatinnya? Iya bener Ustaz. Saya setuju. Ya. Dari beberapa sisi, ya Imam Al-Mawardi ini, dan dari beberapa sisi, pertama petani itu transaksinya, semua interaksinya dengan Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Yang dia olah tanah. Iya.
Benar ya. Yang dia masukkan ke dalam tanah adalah biji. Iya, habba. Kemudian tumbuh menjadi bibit. Kemudian dia pindahkan. Kemudian dia perhatikan airnya. Setelah waktunya datang, itu mengeluarkan bunga atau mulai bijinya mulai keluar, Iya. merekah. Kemudian biji yang tadi mulai dari lembut, lembek, menjadi mengeras, sampai waktunya bisa dipanen. Iya, Insya Allah. Itu tidak ada otak-atik dari tangan, kemampuan, logika, dan keahlian dia. Iya, benar juga. Dari Allah Azza wa Jalla. Iya. Mana pernah petani ketika sebelum menanam itu akar dari bibit tadi dia atau dia kasih apa, nggak ada. Di USG, Ustaz. Akarnya di USG. Tidak pernah ada. Dia hanya meletakkan ke tanah. Tawakal ala Allah. Kemudian kalau Allah menghendaki malam dia tidur, padi yang mau dipanen besok atau padi yang mau dipanen pekan depan bisa menjadi tidak ada ketika banjir terjadi. Iya, aduh kasihan. La qadarallah, ketika cuaca ekstrim, panas ekstrimnya, 9 lagi mau panen, yang tinggal adalah semak belukar yang hanya gampang terbakar. Iya, aduh. Padi tidak menjadi matang. La qadarallah, wereng datang. Iya. Keong dalam jumlah Iya. besar ikut mengamalkan. Tikus lagi belum, aduh. Tikus dan lainnya. Ya, Iya. dia murni semenjak dia menanam hanya berinteraksi dengan Allah. Setiap hari, setiap malam dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak lain. Iya. Berbeda kalau Anda sebagai seorang karyawan, sebagai seorang direktur, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang pedagang. Itu keahlian Anda dalam berbisnis, keahlian Anda dalam lobby, dalam nego, dalam bergaining, dalam tawar-menawar, itu kelihatan. Iya. Maka biasanya profesi itu menimbulkan kecongkakan. Iya, udah Saat sapinya. dia sukses, dia akan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Fir'aun. Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Ini kekayaan yang aku dapat adalah karena keahlian dalam ilmuku dalam berbisnis. Kalau petani tidak pernah ngomong begitu. Nggak dikasih hujan repot loh. Ini keahlianku bertani, kata dia. Besok terjadi banjir, semua Selesai. yang sudah. Tidak ada lagi yang bisa diharap. Iya, Ustaz. Maka kata Imam An-Nawawi, seorang petani itu berdampak kepada kepada syakhsiyahnya, kepada psikologinya. Petani itu umumnya dia tawakal tinggi. Makanya antum melihat para petani itu beda dengan para pedagang, dengan orang di kota. Iya. Mengejar dunia mereka pagi ke sawah, siang sholat zuhur, kadang sholatnya di sawah, kadang pulang makan siang, pagi ke sawah, asar pulang. Udah. Tak pernah mereka berpikir beli mobil, beli ini, beli itu. Enggak. Hanya dapat makan dan dapat memberikan makan kepada orang lain. Iya. Yang berlebih dia jual untuk menutupi kebutuhan lain. Iya. Tidak pernah dia dalam catatan hari-hariannya ini target panen sekian, hasil penjualan sekian, dapat laba sekian,
Ya. kita mau mengembangkan perusahaan jadi ini. Ya. Tidak pernah. Ya. Maka itu pilihan Al-Imam Al-Mawardi dan juga diikuti oleh Imam An-Nawawi. Ya. Ya. Dan dia menghasilkan, memproduksi sesuatu yang bermanfaat. Ya. Sambil dia tidur pun dia bersedekah. Gimana tuh caranya, Ustaz? Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan fayakuluhul marru wat-tayru illa kutiba lahu sadaqah." Setiap orang muslim yang menanam tanaman, tumbuhan, pohon, keluar darinya buah-buahan, biji-bijian. Lalu orang yang lewat mengambil dan dia makan. Dalam syariat boleh. Iya. Kalau hanya Anda makan di pohon, boleh. Kan kurma, berbuah, makan di pohon, boleh. Tidak boleh bawa pulang. Oh, nggak boleh bawa pulang, ya. Bawa pulang mencuri namanya. Maka itu dibolehkan dan dimakan oleh orang yang lewat dan dimakan oleh burung. Iya ya. Hah? Iya benar. Burung, kelelawar, dan hewan yang lainnya. Iya, kalau Itu ditulis baginya sedekah. Masya Allah, benar. Istri Muznah Ar-Raji'i, istri dari Sulaiman Ar-Raji'i, pemilik bank Islam terbesar di dunia, yang asetnya, kapital asetnya 2019 sudah sampai 100 miliar dolar US. Masya Allah. Ya, gabung semua bank syariah di Indonesia, mau yang BUM, mau yang pemerintahan, mau yang swasta, lebih besar dia. Iya, nggak nyampe, nggak kejar. Sekitar berapa triliun itu, kali 15.000, Ya, 200 sekitar 6.000 triliun. iya. Sekitar ini 5.000 triliun, 6.000 triliun. Maka kemudian dia mengatakan dia dan suaminya membeli perkebunan, membuat perkebunan lebih dari 150 hektar kebun kurma. Ya, kurma kan kadang antum lihat ada yang bolong-bolong dikit enggak? Iya betul. Iya, Ustaz. Itu dimakan oleh burung, oleh codot atau apa. Biasanya mereka untuk mengatasi itu, kurma itu mulai berbuah, mulai keluar dari mayang, kelopaknya, kemudian berada di mayang, keluar, itu biasa mereka pasang jaring, sehingga burung tidak sampai bisa merusaknya. Sehingga kualitasnya tinggi dan bagus. Iya. Itu Berkurang dong sedekahnya. Ketika Muznah tersebut melihat kurma itu dilakukan treatment seperti itu, dia mengatakan kepada kepala kebunnya, dia mengatakan, buka semua jaring. Kata dia, nanti dimakan burung. Rezeki burung ada, rezeki kita ada. Iya, Masya Allah. Rezeki kita tidak akan diambil oleh burung. Ya. Sampai burung pun menikmati rezeki dari seorang petani besar. Ya. Iya. Cuman bedanya tadi beliau petani skala besar, Indonesia skala kecil. Iya. Hanya itu saja. Maka ini sebuah profesi yang luar biasa. Iya, Masya Allah. Apalagi dengan negara kita yang begitu luar biasa, dalam agama kita juga dianjurkan profesi ini untuk dikembangkan. Ya, tinggal lagi bagaimana manajemennya untuk bisa mengembangkan dan lebih bermanfaat bagi manusia. Mungkin dengan penelitian, pengembangan dari bibitnya, ketahanan bibitnya, kemudian mengurangi kebutuhan akan pupuk, pestisida, bibit,
pupuk yang kimiawi dan pestisida kimiawi, lebih mencukupkan kepada pupuk yang alami, organik, pestisida yang alami, sehingga tidak tergantung dengan dengan pemasokan dunia luar. Iya betul. Jika terjadi perang Rusia dengan Ukraina, dua negara besar penghasil pupuk dunia. Ya, Masya Allah. Otomatis pupuk menjadi tinggi. Iya. Dan para petani yang sudah menangis, terlanjur bergantung dengan hal tersebut, mereka tidak bisa menikmati hasil daripada pertaniannya. Iya, betul Ustaz. Barakallahu fikum, artinya bagaimana mereka mandiri dalam menghasilkan hasil produksi. Ya. Dalam menghasilkan produksi tersebut tidak perlu bergantung kepada seperti yang tadi pupuk, bibit dan selanjutnya dari luar. Iya. Baik. Barakallahu fikum Ustaz. Jadi melepas ketergantungan dari pasokan bahan-bahan yang sebagai penunjang pertanian dari pihak luar itu termasuk salah satu kiatnya ya Ustaz ya, agar kita agar pengeluaran atau ongkos produksi harga pokok produksi HPP Ustaz ya, jadi lebih bisa ditekan begitu saja sehingga tidak tergiur dengan tawaran-tawaran para tengkulak-tengkulak dari eksternal Ustaz ya. Jadi bisa lebih mandiri. Bukan itu saja, sustainable-nya aja, keberlanjutannya. Iya ya. Ketika ada barang tersebut, Anda nggak bisa lagi kemudian melakukan pertanian. Iya, berhenti deh. Baik. Putus asa deh. Tuh Ustaz, begitu ya Ustaz ya. Barakallahu fikum. Nah, pemirsa, tadi sudah cukup panjang Ustaz Erwandi memberikan tips dan mengingatkan agar tetap bersyukur buat para petani, dan adalah profesi yang dimuliakan oleh Allah, yang semuanya unsurnya, bahannya atau semua terkait dengan kuasa Allah. Baik itu dari mulai airnya, tentu saja siapa yang bisa mengadakan air ya. Terus kemudian bibitnya ya, tanahnya, tempat bercocok tanam, semuanya dari Allah, dan tidak ada keterampilan yang khusus seperti dibanggakan seperti profesi lain yang mengandalkan kecerdasan otak yang berlebih. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya untuk kita semua di sini. Kemudian kita bisa masuk pertanyaan pertama ini dari Dila di Jawa Timur Ustaz. Dila di Jawa Timur, Pasuruan, Indonesia, begini bunyinya. Assalamualaikum Ustaz Erwandi. Ustaz, saya seorang pedagang dan petani tanaman hias online. Saya seorang pedagang dan petani tanaman hias online. Saya ingin menanyakan terkait perpindahan kepemilikan. Menanyakan tentang terkait perpindahan pemilikan. Terkadang konsumen membeli tanaman hias, saya, tapi tidak mau dikirim dulu, alias titip dulu. Misalnya karena keluar kota 2 minggu, tanaman sudah dibayar lunas plus ongkos kirim. Saat penitipan kita rawat tanaman tersebut seperti tanaman lainnya. Tetapi ada kalanya ada daun yang gosong sedikit gitu karena cuaca yang panas. Apakah itu termasuk tanggung jawab kita sebagai penjual atau bagaimana ya Ustaz? Jazakallahu khairan. Allah barik fiik. Ya tergantung kesepakatan Anda. Ya. Pada dasarnya Anda sudah jual beli, Anda sudah serah terimakan, lalu dia nitip karena satu dan hal. Anda tinggal katakan, saya rawat seperti yang lain, tapi tambah biaya minimal 50%. Oh, Masya Allah. Ya. Ya iyalah, ini tambah kerja baru. Yang lain dikasih pupuk, dia juga dikasih pupuk. Iya. Iya. Lagi yang lain dipelihara juga dipelihara ini. Ya, kalau Anda gratiskan pun nggak ada masalah. Oh iya. Mengenai ini, katakan Anda mau berapa lama tinggal di sini, belikan punya ini. Ini serah terima, saya tinggal memberikan pupuk kepada tanaman tersebut. Dua. Dan katakan saya tidak mau menanggung risiko apapun karena sudah menjadi milik Anda. Saya akan tandakan ini yang milik Anda. Saya tulis di sini dengan spidol atau dengan cat, sehingga bila terjadi mati atau lain hal yang menyebabkan dia rusak, daun gosong ya, kena panas, saya tidak akan bertanggung jawab, tidak akan menanggung risiko. Iya, begitu Ustaz ya.
Ustadz, kalau misalnya kondisi titip seperti itu, si pihak penjual yang ketitipan, bolehkah mengambil margin dari biaya jasa titip tersebut? Misalnya harga pupuk itu sekian, terus dia up sedikit untuk ambil marginnya, atau boleh atau tidak, Ustadz, seperti itu? Ketika sedang proses penitipan. Ambil margin jual beli biasa. Modalnya umpamanya pupuk 10.000, dia jual biasa 12, ya jual 12 lah, nggak boleh lebih tinggi. Iya. Kalau ingin minta upah lagi, bilang aja ada upahnya ini. Oh iya. Umpamanya satu ini ya 500 rupiah atau 1.000 rupiah. Iya. Nah, saya melakukan treatment 2 kali sehari, pagi dan sore, menyiram, memupuki, dan seterusnya. Iya. Masya Allah, seperti itu Ustadz ya. Jadi ya suka dukanya ini seperti ini posisinya. Begitu ya Ustadz ya. Alhamdulillah jazakallah khair Ustadz atas jawabannya. Kemudian ini pertanyaan berikutnya datang dari Rizki pakai J, Rizki Abdul Latif pakai P. Masya Allah. Dari Jawa Barat, Garut, begini bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Arwandi. Mau bertanya mengenai zakat pertanian. Bila tanah ladang milik berdua, apakah untuk hasilnya itu dikeluarkan dulu zakatnya atau dibagikan terlebih dahulu masing-masing? Tanda tanya. Dan apabila musim hujan, masih tidak nisab, apakah disatukan dengan musim kering nanti, lalu dikeluarkan zakatnya, lalu dikeluarkan zakatnya? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Menghitungnya ketika Anda panen, bila hasil panen sampai nisab. Kalau Anda milik berdua dengan porsi sama 50-50, beli lahannya dan sama-sama mengerjakan. Dan tidak dipisah. Ya, sama-sama mengerjakan. Tiap hari datang dan ya bersama-sama mengerjakan umpamanya. Maka bila hasil di atas nisab, nisab 5 was, anggap sekitar 650 kilo, anggap. Ya, berarti ketika panen di atas 1.300 kilo, 1,3 ton ke atas, ya, maka wajib dikeluarkan zakat 10%. Ya, 10%. Berarti 130 kilo. Diberikan kepada para mustahiknya dan sisanya jadi milik masing-masing. Ya, mau musim kemarau, musim hujan, yang penting hasil panennya sampai atau tidak. 1 kali panen itu. Tidak digabung 2 panen, 3 panen, enggak. Iya. Tidak digabung ya Ustadz ya. Ya barakallahu fikum Ustadz, seperti itu jawabannya. Semoga yang bertanya Bapak Rizki bisa paham apa yang sudah disampaikan Ustadz Arwandi. Berikutnya pertanyaan datang dari Bapak Akbar TFW Jawa Timur. Bapak Akbar TFW di Jawa Timur bertanya seperti ini di kota Probolinggo ya. Assalamualaikum Ustadz Arwandi. Ustadz, saya sempat ikut investasi kentang di kebun. Awal berjalan baik, 1 tahun. Awal berjalannya baik. 1 tahun kemudian, karena berjalan baik, teman saya ada yang tertarik ikut karena melihat saya ikut juga. Kemudian, sehingga teman saya pun juga menitipkan uangnya ke saya juga untuk diinvestasikan. Tetapi berjalan 2 tahun, tiba-tiba petani yang diamanatkan hilang dan kabur. Nah, teman saya meminta uang kembali yang diinvestasikan kepada saya, padahal uangnya dibawa kabur sama petani. Nah, pertanyaannya, apakah saya wajib mengembalikan uang teman itu, Ustadz? Secara syar'i tidak. Oh gitu. Tapi legal saya nggak tahu. Karena Anda terima uang, ya mungkin Anda harus bertanggung jawabkan. Iya. Wah, resikonya tinggi juga ya. Waduh. Kalau secara syar'i tidak, Anda terima wakalah. Harusnya Anda katakan ini nomor petaninya, cek sendiri. Sehingga Anda hanya membantu mengenalkan dia kepada si pengelola tadi. Iya gitu ya Ustaz ya.
Ya, cuman ini Anda aneh. Nah, Anda hanya ngasih uang kemudian bertambah. Nggak tahu petani itu tinggal di mana, kebunnya nggak tahu Anda. iya ya. Sepertinya seperti itu yang saya pahami. Kok tahu-tahu dia kabur. Nah, Kalau petani yang asli kampung, mana bisa dia kabur? Kemana dia Iya. mau kabur? iya, tanah mau dibawa pergi. Ya, wallah. Kurang survei ini berarti nih, kurang tabayun berarti. Harus disurvei dulu rumahnya. Baik, tanah pertanian. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Jadi harus hati-hati ya dalam investasi pertanian, betul-betul dilihat petaninya dan lahan pertanian disurvei dengan baik, dicek kepemilikannya. Kemudian ini pertanyaan berikutnya datang dari Dita Oktarina di Bogor. Begini bunyinya. Bismillah Ustaz Irwandi, keluarga kami sedang diuji dengan kesempitan ekonomi. Lilitan hutang, motor sudah kami jual untuk membayar sebagian hutang. Kami juga sudah berusaha untuk menjual mobil, namun qadarullah sampai sekarang belum laku karena memang kondisi mobil yang banyak minusnya, sering rusak. Mobil ini juga digunakan oleh suami untuk bekerja. Suami sudah lelah dengan kondisi seperti ini Ustadz. Kemudian mengajukan peminjaman ke bank untuk melunasi hutang, untuk benerin mobil, bayar kontrak rumah. Anak tidak setuju Ustadz, tapi terpaksa teken surat pinjaman karena lelah ribut dengan suami. Apakah dengan ikut tekennya ini, apakah Anda berdosa ya Ustadz? Iya, betul berdosa. Aduh. Ya, Anda lelah, suami lelah menghadapi hidup, kemudian bikin riba. Itu artinya bunuh diri. Apakah dengan Anda dengan suami berbuat riba, kelelahan menjadi hilang? Yang ada kelelahan bertambah. Iya, ada baik bunganya. di dunia maupun di akhirat. Selain bunga, dikejar oleh debt collector. Orang dikejar oleh debt collector, mana tenang hidupnya. Iya, Ustaz. Dia mau keluar rumah aja, dalam rumah diketok pintu. Iya, betul Mau Ustaz. ke rumah sudah dijagain. Iya, betul Mau Ustaz. kemana? Lebih baik dengan kondisi tidak berhubungan dengan riba tadi, ya, maksimal lakukan berdoa kepada Allah, maksimal ikhtiar, rezeki setiap orang sudah Allah tuliskan, dan tidak ada yang mati sebelum rezekinya yang habis, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bertawakal kepada Allah. Iya. Saja seekor burung dengan kecerdasan yang jauh di bawah kecerdasan manusia, Allah Nabi ajarkan kita untuk mengikutinya dalam ketawakalan. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Iya. Sallallahu alaihi wasallam sabda, kalau kalian bertawakal seperti seekor burung, maka niscaya Allah Azza wa Jalla memberi rezeki kalian. Kalau kalian bertawakal dengan sempurna, insya Allah beri rezeki kalian seperti burung. Iya. Pergi pagi hari perut kosong, pulang dalam perut kenyang. Ya, Iya. burung keluar dari sangkarnya, nggak tahu dia mau terbang kemana. Iya. Yang jelas pergi terbang, mungkin bisa terbang 10 km dapat rezekinya, bisa 30 km dapat rezekinya, mungkin 1000 km baru ketemu rezeki di sana. Iya. Ya. Maka itu murni kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Minta kepada Allah, semuanya Allah mudahkan. Sampai burung pun Allah mudahkan. Iya. Semut, keong, Anda lihat. Manusia jauh kemampuan lebih besar daripada semut dan keong. Mereka dapat rezekinya, Anda masa tidak? Berarti ada yang salah dengan tawakalnya kita. Tawakal, minta kepada Allah di waktu-waktu yang mustajab. Allah tidak pernah mengecewakan hamba-hambanya. Itu tawakal pada Allah, kuncinya seperti itu. Semoga ibu yang bertanya, Ibu Dita Oktarina, semoga ditolong Allah seperti ini, kondisi bersabar ya Bu ya. Barakallahu fikum Ustadz atas nasihatnya kepada Ibu Dita dan kepada kita semua di sini. Kemudian pertanyaan berikut datang dari hamba Allah di Bekasi. Begini bunyinya, Assalamualaikum Ustadz Irwandi. Afwan Ustadz, ayah saya yang sebelumnya kerja di kota A
di kota A dipindah tugaskan ke kota B. Kemudian ada dari pihak sebuah perusahaan memberikan hadiah sebagai bentuk perpisahan kepada ayah saya yang seorang angkatan bersenjata. Apakah harta semacam ini harta haram, Ustadz? Karena takutnya merupakan bentuk pemberian hadiah dari seseorang kepada pekerja pemerintah. Mohon petunjuknya, jazakallahu khairan. Allahi barik fiik. Saya kira, menurut saya iya. Iya. Ini adalah bentuk harta haram, bagian dari riswah. Ya, sampaikan kepada orang tua dengan cara yang baik. Semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Iya, begitu Ustaz ya. Ya, semoga Allah berikan hidayah. Baik, Taib Ustaz Sakalaran atas jawabannya kepada Bapak yang di Bekasi. Kemudian pertanyaan berikut datang dari Abdullah di Bangka Belitung, Pangkal Pinang. Begini bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustadz, saya sekarang bekerja sebagai auditor internal di sebuah bank syariah. Saya sedang memperjuangkan bank syariah kami menjadi bank syariah yang benar-benar menjalankan syariat Islam. Akan tetapi teman atau rekan kerja yang mendukung tidak banyak, hanya sekitar 3 orang. Sedangkan yang tidak suka dengan pergerakan syariah ini yang saya rasakan ada banyak. Apakah saya harus melanjutkan misi saya atau saya harus resign dari pekerjaan saya ya Ustaz? Jazakallahu khairan. Allah barik fiik. Rasulullah SAW sendiri ya akhi. Kemudian beliau menyampaikan kepada istrinya masuk Islam. Kemudian beliau menyampaikan Abu Bakar masuk Islam. Sekarang umat Muhammad SAW dan semoga bumi Allah ini lebih 1 miliar. Insyaallah. Ya. Maka tidak pernah seorang muslim itu melihat angka. Dia berbuat karena Allah Azza wa Jalla. Anda lihat dalam peperangan Islam, ada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Semua peperangan jumlah kafir jauh lebih banyak. Berhentikah Rasulullah dengan para sahabatnya? Tidak. Iya. Ya. Ya. Bukankah Allah telah mengatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak golongan sedikit mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah Azza wa Jalla. Iya. Karena bersama Anda adalah hak, kebenaran tersebut akan dibantu oleh Allah. In tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah tolong dan Allah bantu kalian. Iya, Masya Allah, amin. Jika bersama kalian adalah pertolongan Allah, Iya. apa yang kalian takutkan sebagai makhluk? Ya, semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Wallahu a'lam. Oh iya, barakallahu fikum Ustaz. Seperti itu ya Ustaz. Jadi maju terus saja. Jadi Allah, betapa banyak Allah menolong golongan yang sedikit untuk dapat mengalahkan yang banyak ya Ustaz ya. Ya Masya Allah. Yeah. Perang Badar 300 lawan 1000 ya Ustaz. Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Diingatkan kembali. Dan Bapak yang bertanya, pantang menyerah Pak. Lanjut sampai diusir baru pergi Ustaz ya. Pokoknya sampai titik darah penghabisan lah perjuangan Islam ya, barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan berikut datang dari Ibu Desi Caniago di Padang, Sumatera Barat. Assalamualaikum Ustaz Erwandi. Ustaz, Ana diminta mengurus pembelian buku di sekolah. Kasusnya begini Ustaz, di pembelian total di kwitansi 1 juta, sedangkan yang Ana bayar cuma 900 karena diberi potongan harga oleh penjual. Apakah boleh Ana ambil yang 100-nya tanpa memberitahu kepala sekolah? Sedang laporan pembelian Ana adalah 1 juta ke sekolah laporan pembelian 1 juta. Apakah ini riba atau uang haram yang Ana ambil tadi Ustadz? Jazakallahu khairan. Ya Allah barik fiik. Ini bukan riba, tapi ini maling. Aduh. Ya, Anda diamanahkan, tapi kemudian Anda berkhianat. Rasulullah SAW ketika memberikan kepada Urwah bin Ja'ad al-Bariki
Iya. uang 1 dinar, keping dinar, Iya. 4,25 gram emas, Iya. sekitar 4 juta seperempat Iya. untuk membeli seekor kambing kurban. Iya. Memang harga 1 kambing kurban di waktu itu saat itu sekitar segitu. Iya. Maka Urwah menerima uang dari Nabi SAW. Kemudian beliau cari ke pinggiran kota Madinah, Iya. sehingga mendapatkan kambing dengan 1 dinar tadi 2 ekor kambing kurban. Iya. Kemudian dia membawanya ke Nabi SAW. Salam. Tengah jalan 1 kambingnya ditawar oleh orang 1 dinar. Maka dia jual 1 dinar. Ya, sekarang dia datang kepada Nabi akan mengantarkan 1 dinar 1 kambing. Ya, kalaulah ini orang bukan sahabat Nabi SAW berpikiran materi, tentu dia akan mengatakan, Nabi kan 1 dinar 1 kambing. Ya, ternyata saya dapat lebih, itu kan kepintaran saya. Saya dapat diskon itu kan karena pintar saya nego dengan toko suppliernya. Iya. Speak. Nego. Boleh dong saya menikmati jerih payah saya. Iya. Ya. Dalam hal kasus tadi, 1 pun tidak ada yang disembunyikan oleh Urwah. Dua-duanya, kambing dan 1 dinar, diserahkan kepada Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun tidak menyerahkan kepada beliau 1 dinar. Kalau itu adalah hak dari Urwah, tentu Nabi menyerahkan kepadanya. Nabi tidak menyerahkan kepadanya. Berarti itu bukan haknya dia. Iya. Dan dia menerima uang sebagai wakil. Ini Urwah tidak digaji ya. Iya. Apalagi kalau ini pegawai, karyawan, guru, dan seterusnya. Iya. Itu pengkhianatan ini lebih berat. Iya, guru loh. Sudah dapat makan gaji, Iya. kemudian menipu. Iya. Ya. Semoga bertaubat kepada Allah, dan Allah, pintu taubat Allah terbuka luas. Amin. Oh, amin. Baik, Ustaz. Ya, Ibu seperti itu saja. Jazakallahu khairan Ustaz atas bantuan nasihatnya kepada Ibu Desi Caniago di Kota Padang. Semoga Allah mempermudah langkah Ibu Desi dalam urusan di sekolahnya. Kemudian pertanyaan berikut datang dari, wah ini sudah 45. Bagaimana teman, sudah selesai? Satu lagi deh misalnya. Dari Abu Sakir Ustadz di Banten, Tangerang. Assalamualaikum Ustadz Arwandi. Semoga Ustadz senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Nah, apa yang sebaiknya Ustadz dilakukan oleh seorang komisaris perusahaan yang terpaksa menandatangani persetujuan hutang riba dari Dewan Direksi Perusahaan? Dalam kurung, semua anggota komisaris diminta tanda tangan walaupun dia telah berusaha menolaknya sehingga harus tanda tangan namun mengingkarinya dalam hati. Kurung tutup. Dan bagaimana Ustadz status gaji yang diterimanya selama ini? Apakah itu haram? Jazakallahu khairan. Allah barik fik. Anda komisaris takut dengan direksi, ngapain jadi komisaris? Iya ya. Gimana dong? Semua tanda tangan komisaris start ya. Ini milenial ya. Ini zaman sekarang, saat zaman now. Komisaris kan pemilik perusahaan, tinggal pecat direksi yang macam-macam. Iya. Anda pemilik di situ, Anda penguasa, mau aja dibodoh-bodohin oleh bawahan Anda. Dan kemudian Anda bilang terpaksa. Iya. Terpaksanya dari mana? Harta milik Anda, siapa yang maksa Anda untuk berbuat riba? Iya, Ustaz. Ya. Iya. Maka ikhwani wa akhwati fillah, Iya. perkuat keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Anda hidup di akhir zaman. Iya, Ustaz. Sehingga kalau iman lemah, iman kita, pertahanan kita akan maksiat dan kedurhakaan kepada Allah lemah. Iya. Maka sedikit saja durhaka, maksiat, sedikit godaannya. Nabi Yusuf alaihissalam sampai di dalam kamar dengan wanita cantik, orang kaya, anak Iya. raja, bisa dia menyelesaikan. Iya.
Orang tidak digoda dengan perempuan yang dengan kecantikan di bawah rata-rata dan nggak punya uang lagi pun bikin zina. Itu kan keterlaluan. Iya Ustaz, betul Ustaz. Astagfirullah. Iya, ya. Semoga jaga kita semua dari maksiat dan mengatakan terpaksa. Akhi, ini tidak masuk dalam konotasi dalam bahasa Indonesia. Coba lihat di KBBI apa arti terpaksa itu. Allah diletakkannya di kepala Anda AK-4647 ya. Iya, Tinggal tembakannya. Komisaris nih, saya tinggal gerakkan pelatuknya nih. Tanda tangan ya. Baru itu terpaksa. Oh iya. Karena ini direksi itu dari bawah ke atas. Iya. Ya. Maka semoga Allah memberikan keimanan kepada kita semua. Ya, imun keimanan yang bisa menolak dosa-dosa yang kecil dan dosa-dosa yang besar. Amin, Allahumma amin. Ini riba dosa besar. Baik Ustaz. Ya. Ustaz, barakallahu fikum Ustaz. Oh, amin. Barakallahu fikum, semoga Allah melindungi kita, memberikan kekuatan iman kepada kita semua dan menambahnya. Alhamdulillah, tuntas sudah acara kita di sore hari ini bersama Al-Ustaz Dr. Emerita Mirzi Hafizahullah Ta'ala, dan semoga Allah mempertemukan kita di pekan depan dengan acara yang sama, Ustadz yang sama, hari yang sama, jamnya sama, insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.